Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang alat elektronika daya atau rangkaian elektronika daya yang berfungsi sebagai pemangkas tegangan, ya, pemangkas tegangan. Dinamakan sebagai chopper, ya, bahwa pemangkas atau chopper ya ini difungsikan pada tegangan DC, maka biasa disebut dengan DC chopper, begitu. Jadi fungsinya adalah bisa menurunkan tegangan seperti trafo step down jika di tegangan AC ya. Kita menggunakan trafo untuk menurunkan tegangan. Nah, untuk tegangan DC ini bisa dilakukan dengan alat yang namanya DC chopper. Nah, secara definisi chopper atau pemangkas merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masukan tegangan DC tetap menjadi sumber tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Nah, komponen utama dalam DC chopper ini bisa berupa SCR, kemudian transistor dan transistor MOSFET. Fungsinya adalah sebagai saklar dan pengatur. Nah, di sini ada sebuah rangkaian DC chopper ya sebagai permisalan analoginya ya. Di sini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada beban. Jadi fungsinya adalah pensaklaran, pada dasarnya adalah pensaklaran ya, on off gitu ya. Pensaklaran yang memungkinkan tegangan yang ada di sumber dengan ada yang di beban ini menjadi berbeda. Nah, pada dasarnya jika saklar ini di on-kan, maka tegangan di sumber ini akan sama dengan tegangan di beban. Akan tetapi jika dilakukan pensaklaran selama berulang-ulang sampai beberapa kali gitu ya, maka yang terjadi adalah tegangan beban akan lebih kurang daripada tegangan sumbernya. Nah, dikarenakan aktivitas atau frekuensi dari on dan off tersebut ya, yang menyebabkan terjadinya siklus kerja. Ya, jadi adanya siklus kerja yang dinamakan dengan duty cycle atau siklus kerja. Jadi pada saat saklar on, kemudian saklar menjadi off kembali, kemudian on lagi, kemudian off lagi dan seterusnya. Nah, ketika dalam posisi on gitu ya, maka saklar memiliki durasi waktu, kemudian pada posisi off dia juga memiliki durasi waktu. Nah, durasi waktu antara on dan off ini disebut dengan siklus kerja, di mana siklus kerja ini bisa dinyatakan dengan persamaan atau formula duty cycle atau siklus kerja ini adalah waktu pada saat saklar ini on dibagi dengan waktu pada saat saklar ini on ditambah dengan waktu pada saat saklar ini off. Atau sama dengan waktu pada saat saklar on dibagi periode. Nah, di mana periode ini terdiri dari waktu pada saat posisi on dan waktu pada saat ditambah waktu pada saat posisi off. Atau sama dengan frekuensi dikali dengan waktu pada saat posisi on. Nah, ini adalah contoh DC chopper untuk penurun atau step down, penurun tegangan, di mana di sini saklarnya ada di sebelah sini, ini dari sumber ya, ini dari sumber, kemudian ada saklar, kemudian dipasang dioda di sini, kemudian induktor, kemudian ke beban. Dengan formula atau rumusnya adalah tegangan output sama dengan tegangan sumber dikalikan dengan duty cycle. Nah, ini contohnya nih yang ada di pasaran ya. Jadi sebuah DC chopper yang fungsinya sebagai penurun tegangan. Ini sudah ada di pasaran ya. Jadi produknya ini atau alatnya, komponennya sudah ada di pasaran. Ada juga DC chopper yang berfungsi sebagai penaik tegangan. Jadi seperti halnya trafo ya. Trafo berfungsi untuk menaikkan tegangan, maka di tegangan DC juga ada penaik tegangan disebut dengan DC chopper step up atau penaik tegangan. Konfigurasinya adalah seperti ini, di mana pada tegangan sumber di sini dipasang induktor,
Nah, kemudian saklarnya ada di sini, ada di tengah ya, di paralel terhadap induktor, kemudian di sini ada dioda ya, forward, baru nanti ke beban. Di mana formula atau rumus yang berlaku adalah tegangan output ya, E output sama dengan 1 dibagi 1 dikurang duty cycle dikali dengan tegangan DC atau tegangan sumber yang ada di sini. Ini adalah produknya, ya rekan-rekan bisa lihat di sini produk dari tadi DC chopper penaik tegangan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari DC chopper atau eh, pemangkas tegangan yang berfungsi sebagai penaik tegangan. Nah, di sini juga ada DC chopper yang berfungsi untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan. Kalau rekan-rekan lihat di sini ya, ada tegangan sumber, kemudian saklarnya diletakkan di sini, kemudian di sini dipasang induktor, kemudian dioda dipasang secara reverse gitu ya, kemudian di sini dipasang beban. Nah, kemudian ditambahkan di sini adalah kapasitor, di mana tegangan output pada beban itu sama dengan duty cycle dibagi 1 dikurang duty cycle dikalikan dengan tegangan DC atau tegangan sumber DC. Ini adalah produknya, produk DC chopper yang berfungsi sebagai penaik tegangan maupun penurun tegangan. Ya, seperti ini contoh aplikasinya ya. Kemudian kita lanjut ke inverter. Inverter biasa digunakan sebagai ada banyak macamnya ya. Ada inverter yang berfungsi sebagai mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Kemudian inverter juga ada jenisnya yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC. Itu kita sebut dengan cycloconverter. Penggunaan cycloconverter di industri itu biasa dipakai untuk variable speed driver, di mana tegangan AC 3 fasa sebagai tegangan sumber masuk, kemudian dirubah menjadi DC, kemudian dirubah menjadi AC kembali dengan frekuensi yang sudah diatur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di sini inverter merupakan sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Jadi mengubah tegangan DC menjadi AC itu adalah fungsi kerja dari inverter. Komponen semikonduktor yang digunakan biasanya adalah SCR, transistor BJT ya, ini transistor, kemudian MOSFET. Dan juga yang sering dipakai adalah menggunakan transistor IGBT. Transistor IGBT biasa digunakan untuk penyalaan inverter. Nah, SCR, transistor, dan MOSFET yang dioperasikan sebagai saklar atau pengubah. Inverter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu inverter 1 fasa dan inverter 3 fasa. Nah, ini adalah contoh bentuk gelombang yang dihasilkan dari inverter, di mana bentuk gelombangnya itu tidak sinus ya, tapi sinus, gelombang sinus yang termodifikasi gitu ya. Kalau ini kan sinus murni, ini adalah gelombang sinus yang termodifikasi. Jadi bentuknya kotak-kotak seperti ini rekan-rekan ya. Ini contoh inverter setengah ya, setengah jembatan 1 fasa, di mana ini nanti saklarnya akan kontak secara bergantian ya antara atas dan bawah. Jadi ketika atas on, maka bawah off, ketika bawah on, maka atas off, begitu seterusnya. Jadi secara interlock bekerja secara bergantian, sehingga arusnya pun nanti akan menjadi bolak-balik gitu ya. Arusnya akan menjadi bolak-balik pada beban, mengikuti pada gelombang tegangan yang diinginkan. Ya, tergantung dari frekuensinya. Jika frekuensinya 50 Hz, maka frekuensi dari kontak saklar ini akan berlangsung sampai 50 kali atau 50 Hz.
Ini yang jembatan atau inverter yang menggunakan 4 saklar gitu ya, 4 saklar. Kalau yang dengan setengah inverter setengah jembatan ya, satu fasa ini nanti bentuk gelombangnya itu tidak sempurna ya. Bentuk gelombang tegangan AC-nya menjadi tidak sempurna, tapi dengan menggunakan 4 saklar seperti ini, jembatan satu fasa ya, inverter jembatan satu fasa, maka nanti bentuk gelombang tegangannya akan menjadi lebih sempurna. Nah, ini adalah contoh 3 fasa di mana menggunakan 6 saklar sekaligus. Jadi, dari sumber tegangan AC nanti ya, nanti dirubah menjadi DC. DC ini nanti difilter atau distabilkan, kemudian dirubah kembali dengan 6 saklar ini menjadi bentuk gelombang tegangan 3 fasa dengan frekuensi yang sudah disesuaikan atau sudah disetting. Ini adalah contoh dari bentuk gelombang yang sudah disetting ya. Bentuk gelombangnya memang masih sine wave modified atau gelombang sinus yang termodifikasi. Masih bentuknya kotak-kotak ya, bukan bentuk gelombang yang sinusoidal begitu. Karena memang bentuk gelombang ini adalah hasil pensaklaran dari transistor pada frekuensi tertentu. Jadi terbentuk gelombang seperti ini. Bentuk gelombangnya tidak sinus, tapi melainkan adalah gelombang sinus yang termodifikasi atau gelombang kotak seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Aplikasi untuk inverter 3 fasa di sini adalah saya menyebutnya sebagai AC to AC converter. Jadi masuk AC, keluarnya AC. Masuk AC 3 fasa, keluarnya AC 3 fasa, di mana AC 3 fasa yang dari sumber akan disarahkan dulu menjadi DC. Kemudian dari tegangan DC tersebut maka akan dipecah lagi menjadi tegangan AC dengan frekuensi pensaklaran tertentu sehingga menghasilkan sebuah tegangan ya, tegangan 3 fasa dengan bentuk gelombang dengan frekuensi yang sudah dimodifikasi. Nah, seperti itu. Maksudnya begini, kalau misalnya di sumber ini masuk tegangan AC 3 fasa dengan frekuensi 50 Hz, maka di sini, di pensaklaran ini akan diatur atau direkayasa bahwa frekuensinya akan kurang atau lebih dari 50 Hz melalui pensaklaran transistor. Begitu. Jadi fungsi dari transistor ini melakukan pensaklaran untuk mengubah frekuensi ya, mengubah frekuensinya dari tegangan output atau tegangan keluarannya. Begitu. Ini contoh ya, contoh dari penggunaan variable speed driver. Ini adalah salah satu implementasi dari inverter 3 fasa ya. Implementasi inverter 3 fasa adalah variable speed driver, di mana ini biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Bahwa kecepatan motor itu bisa dikendalikan dengan cara mengatur frekuensinya. Jadi memang alat ini berfungsi untuk mengatur frekuensi. Sehingga dengan mengatur frekuensi, maka kecepatan motornya akan bisa diubah gitu. Nah, ini adalah salah satu fungsi kerjanya ya. Kemudian ini adalah prinsip kerja dari tadi variable speed driver, di mana dengan cara mengubah frekuensi di sini, jadi kecepatan putaran atau RPM gitu ya, kecepatan putaran adalah sama dengan 120 dikali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah pul pada motor atau jumlah kutub pada motor. Artinya dengan cara mengatur atau mengubah frekuensi, kita bisa mengubah kecepatan putaran motor, terutama motor listrik 3 fasa. Jadi penggunaan variable speed driver mengacu pada persamaan ini, di mana di dalam formula ini, jika kita bisa merubah frekuensi, ya maka
kecepatan perputarannya juga bisa dirubah. Karena RPM dengan F ini adalah berbanding lurus ya. Jadi kalau F ini berubah, naik, maka RPM ikut naik. Jika frekuensinya turun, maka RPM-nya juga akan turun. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.